Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar membuat animasi seperti yang di awal. Sekarang saya sudah punya 4 gambar vektor. Untuk link downloadnya sudah ada di link deskripsi. Kemudian saya akan buat project baru, Ctrl N di keyboard. Kemudian untuk size-nya di sini saya menggunakan 1080. Saya klik OK. Kemudian saya akan ambil gambar untuk backgroundnya. Di sini saya menggunakan background yang ini. Saya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V. Saya akan sesuaikan untuk size-nya. Oke, kemudian saya akan hilangkan beberapa item yang ada dalam gambar ini. Karena gambar ini masih dalam bentuk grup, saya ungroup terlebih dahulu. Kemudian saya hilangkan untuk gambar gitar dan gambar kursinya. Saya rename. Oke, kemudian saya kunci gambar backgroundnya. Kemudian saya buat layer baru. Saya akan ambil gambar karakter ini. Saya akan sesuaikan skalanya. Kira-kira seperti ini. Kemudian di sini saya akan ubah untuk posisi sudutnya. Saya klik kanan, kemudian saya pilih reflect. Kemudian saya klik OK. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian di objek karakter ini saya akan ubah-ubah untuk saya akan grup-grup untuk tangan, kaki, dan kepalanya. Saya ungroup terlebih dahulu. Kemudian saya akan pilih untuk item tangannya. Tahan kontrol. Kemudian klik kanan, grup. Di sini saya sudah punya grup untuk tangan kanan. Saya buat layer baru, kemudian saya drag ke atas. Saya rename tangan kanan. Kemudian untuk tangan satunya lagi. Ini untuk item laptopnya saya hapus ya, karena saya tidak gunakan. Kemudian saya lakukan hal yang sama. Saya grup. Tangan kiri. Kemudian untuk kaki. Kaki kiri. Jadi grup bagian-bagian dari karakter ini untuk mempermudah dalam mengedit di After Effects. Kanan, kemudian saya akan grup juga untuk kepalanya. Karena kepalanya masih menyatu sama leher, saya akan pisahkan untuk bagian lehernya. Oke. Kemudian saya akan pisahkan juga untuk bagian matanya.
Kemudian untuk bagian wajahnya saya pisahkan juga. Di sini saya akan hapus untuk item di pipinya. Oke. Kemudian saya pisahkan juga untuk kursinya. Oke. Kemudian saya akan ambil gambar gitar. Di sini saya menggunakan yang gitar warna hitam. Saya ungroup dulu. Kemudian saya Ctrl C, saya pastikan di sini. Gitarnya jadi masuk ke item kursi ya, jadi kita keluarkan. Kemudian kita akan atur untuk posisinya. Kita rotate. Kita taruh posisi gitar di tengah-tengah antara tangan kanan dan tangan kiri. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan ganti untuk item tangan kanan ya. Yang ini saya akan ganti, saya akan ambil model tangan yang seperti ini. Saya Ctrl C, kemudian saya pastekan. Saya perbesar untuk size-nya. Saya hapus tangan yang sebelumnya. Kemudian saya tempelkan ya di tangan ini. Oke. Kemudian di sini saya akan gambar untuk gambar tangan lagi mainkan kunci gitar. Sebelumnya saya akan ambil sketchnya dulu di internet. Oke, kemudian kita akan simpan gambarnya. Sudah selesai.
Kemudian di sini saya sudah punya vektor-vektornya untuk membuat animasi. Saya simpan aja gambarnya. Oke. Saya klik OK, kemudian saya buka After Effects. Di sini saya menggunakan After Effects CC 2018. Oke, kemudian saya akan membuat new compose. Saya klik OK, kemudian saya akan import filenya. Untuk import asnya jangan lupa diganti ke compose, kemudian kita import. Saya drag ke bawah, double klik, kemudian saya akan membuat kontrol untuk tangan dan kakinya. Di sini saya pilih tangan kanan, saya klik solo head. Saya klik puppet pin, kemudian saya klik di sini dan di sini. Kemudian untuk Puppet Engine saya ubah ke legacy. Saya klik puppet pin ya. Kemudian saya pilih add bounce. Di sini saya menggunakan plugin Duik Bezel. Oke. Kemudian saya akan perankan puppet pin 3 ke 2, 2 ke 1 dan 1 ke badan ya. Di sini layer 2. Saya belum rename. Kemudian saya tekan semua puppet pin. Saya pilih auto rig. Kemudian di sini saya mempunyai kontrol untuk tangan kanan. Saya tekan semua puppet pin. Kemudian saya hide. Saya rename terlebih dahulu ya untuk badannya. Tekan enter di keyboard. Oke. Kemudian untuk tangan kirinya kita lakukan hal yang sama ya kayak sebelumnya. Oke, kemudian kaki kiri. Kaki kiri ya. Oke. Oke, kemudian sekarang kita sudah punya kontrol untuk tangan kanan, kiri, dan kaki kiri. Oke, kemudian di sini saya akan pilih tangan kanan, saya tekan P di keyboard. Saya akan perkecil ya untuk ukuran frame-nya. Oke, saya nyalakan keyframe-nya, kemudian saya geser ke frame ke 10. Saya tarik ke atas untuk kontrol tangan kanannya. Kemudian saya geser ke frame 20. Saya Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya akan lihat untuk previewnya. Oke. Kemudian saya klik kanan di keyframe, saya pilih easy ease. Ini biar pergerakannya lebih smooth. Oke, kemudian saya tekan alt di keyboard. Saya pilih logo stopwatch ini. Kemudian saya pilih property. Saya klik loop out duration. Oke.
Oke. Kemudian untuk tangan kirinya, saya tekan P di keyboard, saya nyalakan keyframe, kemudian saya geser ke detik ketiga, saya Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya geser ke kanan sedikit, sebelumnya saya akan perankan untuk kunci gitar ya. Saya perankan ke kontrol tangan kiri ya. Oke. Oke. Saya geser sedikit ke kanan. Oh, maaf sebelumnya. Tangan kiri ya, bukan kaki kiri. Saya tekan P di keyboard. Kemudian saya geser ke frame ketiga. Saya nyalakan lagi ya keyframe-nya. Saya geser ke kanan sedikit, kemudian oke, saya ubah untuk posisinya. Jadi seolah-olah dia memindahkan kunci gitar. Kemudian saya geser lagi ke detik kelima. Saya nyalakan frame-nya. Oke. Saya geser ke kanan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya geser lagi ke frame detik ke-7. Saya nyalakan lagi keyframe-nya. Saya geser ke kanan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya akan lihat ya untuk previewnya. Oke, kemudian saya select all. Saya select all ya untuk keyframe-nya. Saya klik kanan, saya pilih keyframe assist, kemudian saya pilih easy ease. Oke, kemudian sekarang di untuk kontrol kaki kirinya, saya tekan P di keyboard. Kemudian saya geser ya ke frame ke-10. Saya geser ke atas sedikit. Oke, saya geser ke frame ke-20. Saya Ctrl C, kemudian saya pastekan. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya klik kanan, kemudian saya pilih easy ease. Kemudian saya akan masukkan loop obtrusion. Oke. Oke. Kemudian saya pilih badan. Di sini sebelumnya saya akan atur untuk archer point-nya. Saya geser ke sini. Kemudian saya tekan R di keyboard untuk rotation. Saya geser ke kanan. Sebelumnya ini saya akan perankan mata ya. Saya akan perankan mata ke wajah. Wajah ke kepala.
kemudian kepala ke badan. Saya geser kanan sedikit, oke. Oke, kurang lebih ke 12 ya, ke 12. Saya nyalakan keyframe-nya. Kemudian saya geser ke frame ke 10. Saya ubah ke 14 mungkin ya. Saya geser ke frame ke 20. Saya Ctrl C, kemudian saya tekan. Oke. Kemudian di sini saya akan select all keyframe-nya. Saya klik kanan. Saya pilih easy ease. Kemudian saya akan masukkan lagi ya untuk loop out duration. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian saya akan membuat efek kedipan mata. Saya pilih mata, kemudian saya pilih scale S, saya tekan S di keyboard. Saya nyalakan keyframe. Kemudian saya off-kan ya untuk contraction proportion. Maaf. Saya atur dulu ya untuk archer point-nya. Oke. Saya taruh di tengah-tengah, kemudian saya geser ke ini ya, ke frame kelima. Kemudian saya perkecil. Oke. Saya geser ke frame ke 10, kemudian saya Ctrl C, saya Ctrl V. Oke. Kemudian saya saya select all pivot pin-nya. Saya pilih easy ease. Kemudian saya select all keyframe-nya, saya Ctrl C. Kemudian saya pastekan ke detik kedua. Oke. Detik ke 4. Detik ketiga ya. Detik keempat ya, detik keempat. Kemudian detik ke-6. Detik ke-8. Oke. Kemudian di sini saya pilih wajah ya, wajah. Di sini mata saya sudah parenkan ke wajah, saya tekan P di keyboard. Kemudian saya nyalakan keyframe-nya. Oke. Saya geser kurang lebih seperti ini. Saya nyalakan keyframe. Saya akan sesuaikan untuk pergerakan tangan kirinya.
Oke, saya akan lihat previewnya terlebih dahulu. Saya nyalakan keyframe, kemudian saya geser ke kanan sedikit. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya akan lihat previewnya. Nah, ini. Yang ini terlalu pergerakannya terlalu Ctrl C, Ctrl V. Maaf. Ctrl V, kemudian akan lihat lagi previewnya. Oke, kemudian saya akan menambahkan efek notes, efek note musik yang akan muncul di sini. Saya kembali lagi ke Adobe Illustrator. Ini ya. Oke, kemudian saya akan pilih beberapa note yang saya butuhkan. Saya akan ungroup terlebih dahulu. Oke. Saya Ctrl C, saya buat project baru, Ctrl N. Kemudian saya pastekan. Oke, kemudian saya pilih release to layer. Kemudian saya simpan filenya. Saya beri nama note musik. Kemudian kita kembali ke Adobe After Effects. Saya import file yang sudah kita buat sebelumnya, yang kita buat tadi. Saya drag ke bawah. Saya double klik. Saya atur untuk warna backgroundnya. Pilih compose setting, kemudian kita ganti ke warna putih. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan atur untuk archer point-nya. Kita atur ke tengah-tengah dari note musiknya. Oke. Oke, kemudian kita atur posisinya. Oke. Oke. Kita lihat dulu untuk posisinya di Compose 1, kemudian kita balik lagi ke note musik. Kita select all, kita tekan S di keyboard. Kita perkecil. Oke. Kita perkecil lagi ya, kurang lebih
30. Saya akan atur kembali untuk posisinya. Oke. Saya pindahkan kira-kira di sekitar sini ya. Sekitar sini, kemudian saya tekan P di keyboard. Saya nyalakan keyframe. Saya perkecil untuk ukuran keyframe-nya. Oke, saya geser ke frame ke 10. Oke. Oke. Kemudian saya tekan Shift plus S. Saya nyalakan kembali keyframe-nya. S untuk scale. Kemudian saya perkecil untuk skalanya lagi. Oke. Saya geser ke frame ke-5, saya perbesar. Oke. Saya perkecil kembali ya. Oke. Kemudian saya tekan Shift plus T di keyboard untuk opacity. Saya nyalakan keyframe kembali. Saya perkecil sampai sekitar 17% atau mungkin lebih kecil lagi ya. Ya 10% kurang lebih. Kemudian saya perbesar di frame ke-5 menjadi 100%. Kemudian di frame 10 saya kembalikan sekitar 7%. Oke. Oke. Kemudian saya akan menambahkan efek pada notesnya menggunakan plugin Animation Composer. Di sini saya menggunakan efek. Saya memilih yang ini. Kemudian di sini kan ada banyak pilihan. Saya menggunakan yang ini, wiggle position and rotate and scale. Saya masukkan. Oke. Saya tekan saya tekan U di keyboard. Kemudian saya select all. Saya perbesar, tekan Alt di keyboard. Kurang lebih seperti ini. Oke. Saya perbesar lagi sedikit. Oke, saya rasa cukup. Kemudian saya tekan di keyboard Ctrl Shift D atau Shift D. Kemudian saya hapus. Saya select all, kemudian saya Ctrl D lagi.
Jadi saya akan atur untuk posisinya ya. Kemudian saya select all, saya Ctrl D lagi. Saya Ctrl D lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Saya kembali ke Compose. Oke, tunggu sebentar. Oke, seperti ini videonya, video animasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.